Halo teman-teman, selamat datang di channel SOP. Di video kali ini, kita akan membahas kisah yang pastinya bikin kamu terkejut. Seorang kakek berhasil mengalahkan ketua preman pasar Tanah Abang. Gimana ceritanya bisa begitu? Pasti penasaran kan? Jangan lupa buat like video ini, subscribe channel kita, dan tonton sampai habis biar kamu nggak gagal paham dengan cerita seru ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Mari kita mulai cerita kita dengan mengenal lebih dekat tokoh utama kita. Seorang pria yang penuh dengan kejutan. Haji Ahmad, usianya sudah menginjak 60 tahun. Namun semangat dan keberaniannya tetap membara seperti masa mudanya. Haji Ahmad, yang baru saja menetap di sekitar pasar Tanah Abang sekitar 2 bulan yang lalu, seolah datang dengan tujuan yang tak banyak diketahui orang. Meski tampaknya biasa saja, Haji Ahmad bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Dulunya, Haji Ahmad adalah seorang atlet jiu-jitsu yang sangat dikenal di dunia olahraga. Pada masa mudanya, dia adalah juara di banyak kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Medali-medali yang ia raih tak terhitung jumlahnya, dan nama Haji Ahmad sering disebut-sebut sebagai salah satu atlet jiu-jitsu terbaik yang dimiliki negara kita. Tak hanya kekuatan fisik, namun ketangguhan mental yang dimilikinya membuatnya sangat disegani di arena pertandingan. Namun, semua itu kini hanya kenangan. Seiring berjalannya waktu, Haji Ahmad memilih untuk pensiun dan menjalani kehidupan yang lebih tenang. Meski usia sudah tidak muda lagi, semangat juang yang ada dalam dirinya tetap kuat. Ketika ia memutuskan untuk pindah ke Tanah Abang, tak banyak yang mengenali dirinya. Penampilannya yang kini lebih tua dan jauh berbeda dengan sosok atlet muda yang dulu pernah mengukir sejarah, membuat orang-orang sekitar pasar Tanah Abang hanya melihatnya sebagai kakek biasa. Namun, di balik penampilan yang sederhana, Haji Ahmad menyimpan berbagai pengalaman hidup yang luar biasa. Kehidupan baru di Tanah Abang pun memberinya tantangan yang tak disangka-sangka. Bahkan, tak ada yang tahu, di balik tubuhnya yang sudah dimakan usia, Haji Ahmad menyimpan keterampilan luar biasa yang tak pernah hilang meski jarang ia tunjukkan. Siapa sangka, kakek yang terlihat biasa saja ini ternyata punya kisah yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Pagi itu, seperti biasa, pasar Tanah Abang mulai dipenuhi dengan aktivitas. Pedagang-pedagang sibuk menata barang dagangan mereka, sementara pengunjung datang dan pergi. Haji Ahmad, yang kini sudah 2 bulan tinggal di kawasan pasar itu, kembali membuka lapaknya dengan hati-hati. Di usia yang sudah tidak muda lagi, dia lebih suka menjalani hari-hari dengan tenang, meski kadang-kadang terbersit rasa rindu akan masa-masa jaya sebagai seorang atlet jiu-jitsu. Namun, pada pagi itu, Haji Ahmad merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seorang pria bertubuh kekar, yang dikenal sebagai salah satu anggota kelompok preman pasar, mendekati lapaknya. Dengan langkah mantap, pria itu berhenti tepat di depan meja dagangan Haji Ahmad dan menatapnya dengan tajam. "Selamat pagi, kakek," sapa pria itu dengan nada datar, namun penuh perhitungan. "Aku datang untuk ngomongin soal keamanan di sini." Haji Ahmad menatap pria itu dengan penuh perhatian, namun tetap dengan senyum ramah di wajahnya. "Keamanan, apa maksudnya?" tanyanya pelan, meskipun ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. "Begini, kakek," pria itu melanjutkan, suara mulai terdengar lebih berat. "Kalau kamu mau jualan di sini tanpa gangguan, kamu harus bayar keamanan kepada kami. Setiap minggu, uangnya harus diberikan tepat waktu." Haji Ahmad mendengus pelan, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Ia justru tetap tenang dan menyandarkan tubuhnya pada meja dagangan. "Keamanan, apa yang kamu maksud dengan itu?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Pria itu menatap Haji Ahmad, menganggapnya mungkin tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu. "Jangan bodoh, kakek, kalau kamu nggak bayar, pasti bakal banyak masalah nanti. Kami yang menjaga keamanan di sini. Kalau ada orang yang ganggu lapakmu, kami yang bakal selesaikan. Tapi semua ada harganya." Di situ, Haji Ahmad terdiam sejenak. Ia memandang wajah pria itu. Lalu dengan lembut ia berkata, "Anak muda, apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sebut sebagai keamanan itu? Apakah benar-benar membawa ketenangan, atau justru membuatmu lebih gelisah setiap hari?" Pria itu sedikit terkejut, tidak mengira bahwa Haji Ahmad akan membalasnya dengan pertanyaan yang demikian. "Apa maksudnya, kakek? Apa kamu bilang kami yang salah?" "Tidak," jawab Haji Ahmad dengan tenang. "Saya hanya ingin kamu berpikir sejenak. Apa yang kamu lakukan ini hanya akan membawa penderitaan. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Apa yang kamu butuhkan dalam hidup ini? Uang, kekuatan, atau ketenangan yang datang dari hati yang bersih?" Pria itu terkesiap, tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik berlalu, dan suasana seketika menjadi hening. Namun, Haji Ahmad melanjutkan, tidak menyerah begitu saja.
Anak muda, saya sudah hidup cukup lama untuk tahu bahwa uang bisa datang dan pergi, dan kekuatan fisik akan pudar seiring waktu. Tapi apa yang bisa memberikan kebahagiaan sejati adalah hati yang damai dan hidup yang tidak menzalimi orang lain. Apa kamu merasa tenang dengan cara hidup seperti ini? Apa kamu merasa puas dengan apa yang kamu ambil dari orang lain? Untuk pertama kalinya, pria itu terdiam. Haji Ahmad berbicara dengan suara yang sangat lembut, namun kata-katanya menembus jauh ke dalam hati pria itu, membuatnya berpikir ulang. Kakek, saya. Pria itu terdiam, tampak bingung, lalu ia menundukkan kepala. Saya tahu kamu bukan orang jahat, kamu hanya terjebak dalam lingkungan yang membuatmu harus melakukan hal-hal seperti ini untuk bertahan hidup. Tapi kamu harus tahu, ada cara yang lebih baik. Jika kamu bisa menghentikan kebiasaan ini, hidupmu bisa berubah. Kamu bisa menjalani hidup yang lebih bermartabat tanpa perlu takut atau menyakiti orang lain. Pria itu menggigit bibir, berjuang melawan perasaan yang mengaduk dalam hatinya. Perlahan, ia menatap Haji Ahmad dengan mata yang kini terlihat lebih lembut. Saya nggak tahu lagi. Kakek, selama ini saya cuma ikut-ikutan. Saya nggak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Haji Ahmad tersenyum, merasa sedikit lega. Kita semua punya kesempatan untuk berubah. Anak muda, tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki jalan hidup. Jangan terus hidup dengan perasaan salah dan penuh kekerasan. Kamu punya potensi untuk menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan lebih dihargai. Setelah beberapa detik hening, pria itu akhirnya mengangguk perlahan. Terima kasih, kakek. Saya akan berpikir lebih baik lagi. Saya nggak mau terus hidup seperti ini. Beberapa saat setelah percakapan itu, Haji Ahmad melanjutkan aktivitasnya. Namun, kejadian itu tidak hanya berakhir begitu saja. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang percakapan mereka mulai menyebar. Beberapa anggota preman pasar yang lain mulai mendekati Haji Ahmad dengan rasa penasaran. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dikatakan oleh pria kekar yang selama ini mereka anggap lemah dan mudah ditaklukkan. Hari demi hari, lebih banyak preman pasar yang datang ke lapak Haji Ahmad. Mereka tidak datang untuk meminta uang, melainkan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang penuh makna. Haji Ahmad tidak pernah menghakimi mereka. Ia hanya berbicara tentang kehidupan, tentang nilai-nilai kemanusiaan, dan pentingnya menjalani hidup dengan hati yang bersih. Suatu hari, sekelompok preman yang dulu sering membuat kekacauan di pasar, kini datang dengan wajah yang berbeda. Mereka bukan lagi untuk meminta uang, tapi untuk meminta maaf dan mencari cara agar bisa hidup dengan lebih baik. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Kakek, saya nggak tahu kenapa selama ini saya selalu merasa kekosongan. Setelah ngobrol dengan kakek, saya baru sadar kalau hidup saya selama ini salah. Terima kasih sudah membuka mata kami." Haji Ahmad tersenyum dan menjawab, "Jangan terima kasih padaku. Terima kasihlah pada diri kalian sendiri. Karena kalian telah memutuskan untuk berubah, itu yang paling penting." Kisah Haji Ahmad mengajarkan bahwa kekuatan kata-kata yang bijaksana bisa lebih efektif daripada kekerasan dalam mengubah hati seseorang. Dengan ketulusan dan kehangatan hati, Haji Ahmad berhasil menyentuh para preman pasar, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam menghadapi masalah, kita seharusnya mengutamakan kebijaksanaan dan ketenangan, bukan terbawa emosi. Lebih dari itu, hidup yang jujur dan bermartabat adalah sumber kebahagiaan sejati, bukan kekuasaan atau uang yang sementara. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perubahan bisa dimulai dengan berbicara dengan penuh makna dan ketulusan.